Baiklah teman-teman, sebagai disclaimer pada permainan ini kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen melanggar semua prinsip catur teman-teman, menunjukkan permainan yang menarik. Di sini Cristobal Putih melangkah dengan G3, tentunya dengan Hungarian opening. Pion ke H5 dimainkan oleh Magnus Carlsen, kuda ke F3, dan inilah yang membuat permainan ini terkejut teman-teman, dimainkan dengan pion ke H4. Dan ini coba kita lihat bagaimana keunggulan di awal oleh Putih. Oke, sehingga dengan H4 pengorbanan pion ini dinamakan dengan Van Guicht Gambit. Berlanjut tentunya diterima pion H4 dan E5 menyerang sentral. D4 langsung juga meredam serangan menawarkan pertukaran. Diterima saat ini tidak langsung menteri menerima, tetapi kuda dibuat mundur untuk kuda ke depan menerima pion D4. Tentunya pion ke D5 lagi-lagi menguasai sentral. Kuda betul saja menerima pion D4 dan C5 langsung juga mengancam kuda. Kuda kembali ke F3 dan kuda ke C6 mengaktifkan diri. Gajah ke G2 saat ini Fianchetto mempersiapkan juga rokade ke depan, tentunya dengan pengorbanan pion di file H. Ini adalah sebuah tanda atau kode dari Magnus Carlsen bahwa ia menyerang ke sayap raja dan juga melakukan rokade sayap menteri ke depan. Dan di sini juga tantangan diterima, rokade sayap raja dimainkan, rokade secara berseberangan di masa depan, permainan akan berlangsung agresif. Tentunya dilanjutkan dengan kuda ke F6, maka gajah ke G5 langsung mengepin kuda, melakukan juga ke depan simplifikasi. Gajah ke E7 dan betul saja rokade. Gajah ke E6 saat ini mengaktifkan diri, lalu ke depan dapat mengaktifkan menteri, melanjutkan dengan rokade. Di dalam pos ini opsi terbaik yaitu dengan benteng aktif, kuda ke D2 atau pion ke C4, namun pada kesempatan ini dipilih dengan kuda ke C3, juga menekan pion sentral ke depan. Tentunya D4 langsung kembali mengusir kuda. Tentunya dimainkan gajah memukul kuda dengan ide gajah dibuat menerima teman-teman sehingga kuda ke depan untuk aktif. Di mana harapan dari Putih yaitu dengan gajah dibuat Magnus menerima, kudanya dapat ke E4, gajah mundur dan H4 ditopang ke depan kuda di petak penting G5. Akan tetapi Magnus Carlsen melihat hal ini, ia tidak gajah menerima tetapi pion teman-teman, membuat pion bertumpuk juga membuka file G. Dan Putih masih merespon dengan respon yang sama, kuda ke E4 dan F5 saat ini. Kuda ke D2 mundur dan F4. Kita lihat teman-teman bagaimana menyerang. Saat ini C3 dimainkan. Karena apabila diterima pion F ini yang terjadi menteri ke C7, bagaimana mensupport pion? E3 misalkan, rokade dimainkan, mengaktifkan semuanya full untuk serangan kepada Raja Putih. Di sini pun bahwa hitam sedikit lebih baik. Kita kembali teman-teman, C3 dimainkan oleh Putih, maka pion F memukul pion G. Di sini pion mana yang dibuat menerima? Dibuat pion F teman-teman. Apabila dibuat pion H, walaupun mengarah ke sentral, akan tetapi menteri ke D7. Kita lihat bagaimana mencegah serangan di petak H3. Kuda misalkan ke sentral saat ini kembali karena pion tidak lagi ada mengancam ke depan. Di sini gajah akan ke H3. Kuda ke G5, masalahnya gajah memukul gajah, pertukaran raja menerima dan F5. Bagaimana menyelamatkan teman-teman? Apabila kuda berpindah, kuda ini akan tumbang. Tentunya sangat-sangat sengit bagaimana fenomena yang terjadi. Kita kembali di dalam posisi seperti ini. Pion F dibuat tentunya menerima dan berlanjut menteri ke B6 menekan juga pion ke depan. Di sini pion C memukul pion D dan bagaimana melanjutkan teman-teman, tidak langsung diterima salah satu pion ini, tetapi Magnus Carlsen fokus rencana sebelumnya menerima tantangan melakukan rokade sayap menteri. Kita lihat bagaimana serangan yang terjadi. Di sini juga ada diagonal ini ke depan, secara tidak langsung juga mengancam menteri. Di dalam pos ini bahwa langkah benteng juga untuk ke file C, secara tidak langsung mengancam raja adalah sebuah pilihan, tetapi cukup masuk akal raja ke H1, melepaskan ancaman ke depan teman-teman. Akan tetapi sebelumnya yang terjadi, apa yang terjadi? Mengapa langkah ini dimainkan? Cukup takut teman-teman apabila misalkan di dalam posisi ini diterima pion ini misalkan gajah menerima tempo skak, raja berpindah gajah ke B4. Kita lihat bagaimana ancaman ini membuka file D dari benteng. Oke, oleh sebab itulah cukup logika dimainkan raja berpindah dari Putih, maka berlanjut saat ini raja juga berpindah ke B8. Menteri ke C1 juga mengancam saat ini, dimana juga melepaskan juga ancaman dari benteng ke depan. Kuda saat ini juga menerima pion, mengancam juga pion E2.
Bagaimana melanjutkan teman-teman? Disinilah posisi kritikal. Kuda ke C4 dimainkan kembali mengancam menteri, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini menteri ke C3 adalah sebuah opsi. Terlihat mengorbankan pion ini tidak mungkin diterima karena menteri ke E5 skak, kuda akan tumbang. Dan apabila dicoba semisal dengan kuda menerima kuda, maka kuda menerima kembali benteng ke H5 menumpuk ke depan B3, di mana supaya tidak ada ancaman menteri ke depan dapat bergerak, kuda juga masih mensupport pion H2, dan ini pun masih cukup sebanding tentunya. Namun kita akan melihat bedanya ketika dimainkan saat ini kuda ke C4. Masalahnya teman-teman, menteri ke C7. Kita lihat bahwa mengancam pion ini dan pion H2 sedang dipin. Oke, kuda dibuat saat ini juga langsung memukul kuda. Benteng menerima bagaimana menyelamatkan kuda, sekaligus juga menyelamatkan pion ini ke depan. Kuda ke D2 mundur juga bermanuver ke depan mensupport. Tetap saja fokus rencana menteri memukul pion G3. Kuda ke F3 juga mensupport pion mencegah skakmat. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah pamungkas yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, langkah ke-23 yang membuat putih menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan gajah ke D6, dan setelah gajah ke D6, langkah ke-23 teman-teman, di sini juga putih menyerah. Kita melihat bagaimana Magnus Carlsen melanggar permainan teori catur, tetapi masih dapat memenangkan permainan mengalahkan Grandmaster hanya dalam 23 langkah. Mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan Raja ke G1 melepaskan ada tempo skak, tetap saja benteng akan menerima pion. Kuda menerima, menteri menerima kuda tempo skak. Raja berpindah, menteri ke H4 skak. Apabila ke F3 maka skakmat langsung di G3. Apabila berpindah ke G1 maka kombinasi gajah dan menteri akan juga menghasilkan skakmat teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Stamatis Arditis putih memulangkah dengan pion ke B3. Ini adalah Ninja Larsen attack. Biasanya juga dibalas dengan pion ke E5, pion ke D5, atau bahkan C5 dan bahkan B6 atau juga G6 teman-teman. Tetapi apa yang dimainkan Magnus Carlsen? G5 dimainkan, dan ini belum pernah dimainkan teman-teman, sehingga ini langkah novelty dinamakan dengan variasi Magnus tentunya. Gajah ke B2 langsung juga mengancam benteng, maka F6 menutup teman-teman. Kita lihat bagaimana dibuka saat ini diagonal ini. Tentu saja E3 di mana ke depan melakukan skakmat. Apabila disepelekan misalkan A6 misalkan, masalahnya menteri ke H5 skakmat. Dan Magnus Carlsen mencoba dengan kuda ke H6. Ketika dilakukan skak ke depan, maka kuda menutup. Dan dalam kesempatan ini, putih memilih gajah ke E2 terlebih dahulu, maka gajah ke G7 dilanjutkan dengan melakukan skak raja ke F8. Inilah kita lihat pada thumbnail teman-teman, dan juga secara keunggulan signifikan bagi putih. Inilah teman-teman yang coba dimainkan Magnus Carlsen. Kita lihat, ia tidak rokade, benteng dibuat terjebak, gajah juga dibuat tidak bisa berkembang. Tetapi inilah kompensasi yang coba diberikan kepada putih. Bagaimana putih saat ini melanjutkan. H4 dipilih untuk juga membongkar file benteng saat ini, dan G4 teman-teman menolak tentunya. Gajah juga memukul pion, maka kuda menerima, menteri memukul kuda, sudah unggul pion saat ini, dan D5 dilanjutkan, tentu saja membuka diagonal gajah mengancam menteri. Untuk mundur satu langkah supaya tetap di petak aktif sebuah pilihan, tetapi juga mundur langsung ke E2 dari putih. Tentu saja Magnus Carlsen memanfaatkan kesempatan C5, langsung juga teman-teman membuka semua perwiranya aktif ke depan. Salah satu kuda untuk aktif, semisal kuda ke C3 atau bahkan kuda ke F3 sebuah pilihan, tetapi H5 langsung juga saat ini dari putih. Maka gajah juga langsung menghentikan pion ke depan melaju, dan D3 dilanjutkan, sehingga dengan D3 teman-teman secara posisional kita lihat bahwa saat ini kembali sebanding. Tentunya Magnus Carlsen melakukan pengembangan kuda ke C6 saat ini, dan kuda ke D2 juga pengembangan, benteng ke G8 langsung juga menguasai teman-teman. Dan bagaimana melanjutkan, cukup logika bagaimana putih G3 menyelamatkan pion. Walaupun sebuah opsi yang cukup menarik mengorbankan pion bisa dilakukan, yaitu kuda aktif ke F3. Mengapa demikian? Apabila diterima, dapat dilanjutkan rokade saat ini, memanfaatkan juga ke depan bahwa raja sudah di sayap menteri ini membuka file G. Semisal benteng mundur, maka kuda ke H4 membongkar juga ke depan, memanfaatkan bahwa raja tidak bisa lagi rokade teman-teman.
Namun rupanya kita kembali di dalam posisi seperti ini, dipilih G3, maka berlanjut pion ke A5 inisiatif, lagi-lagi counter attack membuka dari file A. A3 saat ini, maka A4 tetap teman-teman. Pion menerima pion, benteng menerima, dan kuda ke F3 saat ini. Gajah ke G4 langsung mengepin kuda. Bagaimana melanjutkan? C4 dimainkan, langsung juga menantang saat ini. Ditolak dengan D4 dan benteng ke H4 teman-teman. Karena seperti ini, apabila diterima pion ini, masalahnya gajah juga akan terlebih dahulu memukul kuda karena membuka diagonal ini. Tidak mungkin kuda menerima karena sedang dipin. Tentunya raja menerima, dan apabila kuda memang cukup masuk akal menerima langsung pion, masalahnya kuda memukul kuda. Gajah memukul menteri, sini juga ke depan kuda melakukan skak forking. Alangkah lebih kuat pion menerima pion. Dan secara posisi kita lihat teman-teman, dikuasai juga petak ini. Menteri ke depan aktif untuk tempo juga mengancam gajah. Dan di sini pun justru bawah hitam lebih baik. Kita kembali teman-teman, masih dicoba tentunya benteng ke H4. Maka di sini kuda ke E5 lagi-lagi memanfaatkan bahwa kuda sedang dipin. Bagaimana melanjutkan saat ini, bagaimana menyelamatkan? Langkah brilian juga ditemukan oleh putih. Benteng memukul gajah, mengorbankan kualitas. Karena memang inilah satu-satunya teman-teman. Kuda juga menerima benteng, maka pion menerima pion, pion menerima kembali, kuda menerima pion saat ini. Ada potensi forkingan ke depan di petak E6. Maka menteri ke A5 menghindar, rokade dilanjutkan teman-teman. Walaupun melepaskan pinan saat ini dari menteri, tetapi dengan rokade juga bahwa kuda juga saat ini sedang dipin oleh gajah. Oke, benteng saat ini juga langsung menerima pion. Bagaimana melanjutkan teman-teman? Kuda ke E6 dipilih melakukan skak. Sebelumnya apa yang terjadi jika diterima pengorbanan ini? Walaupun ini sebuah opsi, menteri tentunya menerima skak. Raja ke C2 dilakukan skak. Raja ke C3, gajah bisa memukul kuda skak. Di sini benteng menerima, menteri melakukan skak, dan tentunya kuda menutup. B5 dimainkan. Memang cukup komplikatif ke depan, tapi sampai posisi ini permainan pun masih sebanding. Kita kembali teman-teman ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini, dimainkan kuda ke E6 melakukan skak, raja ke F7, dan kita lihat teman-teman waktu Magnus Carlsen masih ada 2 menit, sedangkan putih tinggal 10 detik teman-teman. Menteri ke E4 dimainkan mencoba sentralisasi menteri, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Maka saat ini langsung juga F6 dimainkan. Walaupun teman-teman ada langkah yang lebih kuat, Anda pos pilih ini. Apa kira-kira opsi terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah oleh dengan benteng ke A1 skak. Mengapa ini sangat kuat? Gajah menerima, menteri menerima skak, raja berpindah, maka menteri bisa memukul benteng. Kombinasi teman-teman, membawa kuda memukul pion skak, waktu yang sama mengancam juga menteri. Setelah diterima, maka di sini raja memukul kuda, unggul telak 1 perwira. Oke teman-teman, di dalam posisi ini sebelum juga langkah blunder tersebut, apa yang bisa dimainkan oleh putih ialah dengan kuda mundur teman-teman. Tetap juga menteri mensupport pion ini ke depan, menteri tidak bergerak. Semisal E5 saat ini, masalahnya kuda ke B5 dan masih cukup solid ke depan. Akan tetapi ketika dimainkan juga menteri ke E4 untuk juga mengancam pion ke depan, F5 dimainkan, maka saat ini diberikan juga pion B7, maka barulah benteng menerima pion D3 saat ini. Kita lihat, kuda terancam apabila F4 juga saat ini 3 kali terancam dicegah, kuda akan tumbang teman-teman. Sehingga masih dicoba tentunya dengan kuda juga saat ini menyelamatkan diri. Maka benteng simpel saja memukul kuda. Pertukaran menteri memukul benteng tempo skak. Raja berpindah dilakukan skak saat ini. Dan kita lihat digerogoti satu persatu dari Magnus Carlsen. Memukul pion tempo skak. Raja ke B1. Dan setelah benteng ke 8, ancaman skak mat ke depan. Maka di sini juga setelah langkah ke-31, putih menyerah teman-teman. Mengapa demikian? Apabila dicegah satu-satunya untuk mencegah skakmat menteri ke F3, masalahnya meninggalkan kuda sangat unggul dari hitam atau Magnus Carlsen. Luar biasa bagaimana permainan yang terjadi. Dan kita lihat teman-teman, bagaimana di posisi ini hanya Magnus yang bermain seperti ini teman-teman. Ia memberikan juga secara posisional keunggulan signifikan bagi putih. Tetapi lagi-lagi Magnus Carlsen dapat survive. Walaupun ia memberikan seperti ini di awal permainan, tetapi ia masih dapat memenangkan permainan. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih melangkah dengan pion ke E4, dibalas E5 oleh Hans-Mok Neyman, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, Ruy Lopez di papan.
kuda ke F6 Berlin Defense, lalu rokade tentunya, dimana juga mengaktifkan benteng ke depan. Sebelumnya, pilihan juga mensupport pion sebuah juga pilihan, tetapi pada kesempatan ini dipilih rokade, dan kuda menerima pion sentral, dan benteng ke E1, kuda ke D6, kuda memukul pion, dan gajah ke E7 balasan terbaik. Apabila dicoba langsung juga menerima gajah ini terlihat gratis. Masalahnya kuda memukul kuda open skak, dipastikan menteri ini akan tumbang. Oleh sebab itulah teman-teman, gajah ke E7 supaya saat ini gajah ini terancam, gajah menarik mundur ke petak F1. Maka kuda baru memukul kuda, benteng menerima, rokade, dan D4 saat ini. Diancam oleh Hans-Mok Neyman dengan memainkan gajah ke F6, benteng juga kembali ke E1, benteng ke E8. Hans-Mok Neyman mencoba mengetes endgame teman-teman, ia menawarkan pertukaran. C3 mempersolid pion satu sama lain, benteng langsung memukul benteng, di sini menteri menerima, dan kuda ke E8 mengaktifkan juga pion ke depan, mengaktifkan pion. Kuda ini dapat bermanuver sebagai pelindung bagi raja. Gajah ke F4 berlanjut, di sini pion ke D5 fokus rencana, gajah ke D3 dan G6 juga teman-teman mengaktifkan kuda ke depan. Kuda ke D2 dilanjutkan, di mana semua sudah berkembang, maka kuda juga langsung juga ke G7, kuda ke F3 dan gajah ke F5 lagi-lagi menawarkan pertukaran. Disepakati Magnus Carlsen, di sini gajah mukul gajah, kuda menerima, dan menteri ke E2 membawa benteng ke depan ke petak E1. Pion ke C6 lagi-lagi cukup simetris mempersolid pion satu sama lain, benteng ke E1, dan kuda ke G7 mundur kembali supaya di masa depan benteng dapat ke E8, di mana peta ini disupport juga oleh kuda. Gajah ke E5 menawarkan gajah, kuda ke E6 saat ini, maka gajah mukul gajah, menteri menerima, dan kuda ke E5 berlanjut benteng ke E8 juga ke depan menguasai file E secara tidak langsung mengancam menteri. Kuda ke G4 dilanjutkan mengancam menteri, menteri mundur ke 8 dan menteri ke E5 di mana juga menekan ke depan melakukan skak, kuda ke G7 dan ini opsi terbaik di mana juga membuka benteng teman-teman. Yang jadi pertanyaan saat ini, apa yang dimainkan oleh Magnus di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Jika Anda berpikir bahwa kuda ke F6 skak supaya mendapatkan menteri, maka ini adalah sebuah kesalahan karena benteng memukul benteng adalah skakmat. Oleh sebab itulah selamat yang bagi menemukan yaitu pengorbanan menteri-menteri memukul benteng skak. Kuda menerima, maka lagi-lagi juga langkah brilian lanjutan benteng memukul kuda skak, menteri menerima sehingga membawa kuda ke F6 skak, maka betul saja menuju endgame tentunya, maka raja menerima dan F4. Dihentikan juga langsung dengan F5, raja ke F2, raja ke F7, B4, di sini juga raja ke E6 terlebih dahulu, raja ke E3, B5, raja ke F3, maka raja ke F6, raja juga berpindah saat ini, H6 dimainkan, H4 dan H5 lagi-lagi menghentikan teman-teman. Di sini raja ke F3, Magnus Carlsen juga menawarkan draw, artinya mencoba melakukan ke depan langkah repetition. Di sini juga Hans-Mok Neyman bermain-main. Ia juga raja berpindah, A3 dimainkan maka langsung A5. Setelah itu ditutup juga teman-teman, yaitu dengan memainkan A4 sehingga kita lihat semuanya tertutup. Langkah selanjutnya dari Magnus tentunya G3, maka saat ini raja ke D3, raja ke B6, raja ke E3. Maka kita lihat teman-teman bagaimana permainan berlangsung. G3 jelas saat ini semuanya sudah simetris teman-teman, dan Magnus Carlsen di dalam posisi ini memainkan langkah repetition yaitu raja ke D3 dan juga raja ke E3. Tetapi Hans-Mok Neyman tidak teman-teman, ia mencoba juga untuk menari-nari rajanya. Kita lihat saat ini. Jika juga Anda menonton bagaimana live streamingnya, maka Anda juga bisa menyaksikan hal ini tersebut, di mana Hans-Mok Neyman tidak menginginkan draw teman-teman. Ia mencoba bermain-main seperti ini sehingga komputer mendeteksi jika dalam 50 langkah tidak ada pemukulan, maka otomatis akan disimpulkan imbang. Dan ini yang terjadi, bagaimana ia membuat rajanya menari-nari di atas papan sehingga menunggu pada langkah ke-87 ke depan setelah juga diputuskan oleh komputer setelah 50 langkah pertama
tidak ada pemukulan dan Magnus Carlsen hanya berpindah dari petak E3 ke petak D3, sedangkan Hans-Mok Neyman mencoba bermain-main teman-teman. Dan ini yang terjadi tentunya. Tetapi juga cukup menarik bagaimana pertemuan ini Hans-Mok Neyman dapat juga memberikan juga perlawanan kepada Magnus Carlsen, mendapatkan juga permainan imbang. Dan bahkan kita lihat teman-teman, waktu di awal adalah blitz 3 menit, karena juga permainan membuat langkah-langkah tersebut mereka bahkan melebihi waktu semula. Tetapi cukup menarik jika kita mengacu pada permainan teman-teman, bagaimana pendekatan yang dimainkan oleh Hans-Mok Neyman ketika manuver kuda ini. Kita lihat manuver kuda sebelumnya, oke, dan sampai saat ini ia bermanuver bahkan kembali. Ini adalah proses yang cukup menarik dari Hans-Mok Neyman, di mana juga saat ini ia betul-betul menuju endgame, membuat posisi begitu simetris, langsung juga menukarkan ke depan, dan saat ini juga dipaksa pertukaran teman-teman dengan memainkan kembali kuda ke G7, maka tidak mungkin kuda melakukan skak karena hasilnya ke depan. Ini skakmat bahwa pion ini belum ada lepas, sehingga terpaksa diberikan menteri teman-teman, sehingga terjadilah pertukaran memaksa endgame, dan ini tentunya simetris saat ini bahwa Hans-Mok Neyman hanya perlu untuk mengcopy atau meniru langkah dari Magnus. Kita lihat teman-teman, dan ini yang terjadi sehingga mereka semuanya simetris. Setelah juga semuanya simetris teman-teman seperti ini, maka Hans-Mok Neyman menari-nari. Ia tidak mau melakukan langkah 3 kali repetisi, karena jika 3 kali repetisi itu adalah imbang, tetapi ia juga menolak teman-teman, sehingga komputer yang memutuskan bahwa permainan pun kembali imbang, di mana setelah langkah ke-87.